Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak, sehat. Kakak, Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat-sehat selalu. Baik, saya absen dulu ya, Bapak absen dulu. Ubaidillah, Ubaidillah ada? Ada Pak, ada Pak. Mereka yang tidak masuk hari ini, Hadir semua, Pak. masih semua Pak. alhamdulillah masuk semua. Semangat ya. Semangat, semangat. Semangat. Oke. Kita biar tambah semangat, saya punya yel-yel. Kalau saya mengatakan PAIS 03, jawabnya Jaya, Jaya, Jaya. Itu ya. Siap. Oke, saya coba. PAIS 03. Jaya, Jaya. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan hidup di negeri yang serba majemuk. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan toleransi kita antar beragama, antar sesama seperti itu. Berikutnya, mari kita sejenak tawasul pada para pejuang bangsa yang telah rela mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Al-Fatihah. Selesai. Tolong ketua kelas disiapkan dan baca doa. Ubaidillah, silakan ketua kelas Ubaidillah. Baik, teman-teman, sebelum dimulai pembelajaran oleh Bapak Mufid, marilah kita berdoa dulu dengan membaca doa sebelum belajar ya, teman-teman ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Terima kasih. Selanjutnya kita melakukan pembiasaan tadarus. Untuk ayat ini kita baca Al-Alaq 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebelumnya saya coba tanya-tanya, tanya ke anak-anak. Minggu kemarin kita belajar apa? beriman kepada hari kiamat, kalau tidak salah Pak. Beriman pada hari kiamat. Coba diingat-ingat lagi. Kemarin kita belajar tentang larangan pergaulan bebas. Oh iya Pak, mohon maaf Pak, kemarin tidak masuk saya Pak. Oh iya, jangan lupa loh, afatul ilmi anisya. Bahayanya ilmu itu adalah lupa. Tolong jangan sampai lupa. Silakan coba Anda lihat di layar. Anak-anak silakan lihat di layar. Di situ ada gambar, ada 2 gambar. Ada perintahnya apa yang kamu pikirkan dengan gambar di atas. Silakan siapa yang mau berkomentar. Oh ya Bapak, Oke, silakan. semangat untuk mencari ilmu meskipun banjir, meskipun cuaca tidak baik. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Mutia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang semangat menuntut ilmu. Untuk kegiatan hari ini, hari ini kita belajar akan membahas tentang kompetensi dasar, fokus ke 3.7, menganalisa semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan pada sesama, mengajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan membela agama. Next. Inilah tujuan hari ini kita akan belajar. Dalam pembelajaran hari ini kita akan adakan penilaian ya. Jangan lupa ada penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Itu yang akan Bapak jadikan ujian untuk kalian pada pertemuan hari ini. Buka video. Silakan lihat video tentang peringkat minat baca Indonesia tingkat dunia. Dalam video ini ada sebuah penelitian yang mengatakan ternyata Indonesia cukup memprihatinkan. Dari 61 negara, Indonesia berada di posisi 60 terendah literasi Indonesia. Saya minta tanggapan dari anak-anak, silakan ada yang menanggapi. Saya Pak,
Ya, silakan. Uswatun hasanah. Ini teladan yang baik sesuai namanya. Silakan. Oke, Pak. Baik, mengatakan bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang tingkat literasinya rendah di ranking dunia, Pak. Iya. Terus ada banyak faktor yang salah satunya kesadarannya minat baca atau semangat menuntut ilmu itu masyarakatnya sangat rendah sekali. Oke, yang lain silakan. Yang lain menanggapi video itu juga silakan yang lain. Saya Pak, saya. Oke, silakan Ubaidillah. Mungkin di antara faktornya karena ini Pak, karena serangan gadget, terutama untuk anak muda yang begitu besar Bapak. Karena saya perhatikan teman-teman saya begitu Bapak. Terima kasih, luar biasa, pekas sekali ya, tepuk tangan dulu yang Ubaidillah. Nah, agar kita tidak mereka-reka, mari Bapak akan membagi kelompok. Kelompoknya seperti minggu kemarin saja ya. Ketua kelompok 1 Uswatun Hasanah, kelompok 2 Farid, kelompok 3 Ubay, dan kelompok 4 Ismi. Jangan lupa dalam mengerjakan LKPD kita hari ini sudah saya sebarkan. Silakan dilihat LKPD-nya. Ya, masing-masing kelompok ada tugasnya masing-masing ya. Pengerjaannya 30 menit. Pengerjaannya 30 menit. Silakan kerja sama dengan baik dengan kelompoknya. Kelompok 1 akan membahas tentang semangat menuntut ilmu. Kelompok 2 membahas tentang hukum kewajiban menuntut ilmu. Kelompok 3, kelompok 4 silakan bisa dicek di LKPD masing-masing. Kita 30 menit ya. Ya Pak. Iya, Pak. Ayo kelompok 2, yang kompak kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 1 ada kesulitan? Ya, Pak, sebentar, Pak. Saya baca anunya ini, Pak. Silakan referensi bisa cari di buku, di kitab, bisa di browsing di Google, nggak masalah. Agar mempermudah tugas-tugas kalian yang di LKPD. Waktu kita sudah 30 menit. Saatnya masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 maksimal 10 menit. Silakan. Baik, Kelompok 1 diwakili oleh siapa? saya, Pak. Kelompok 1 silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita bahas tentang LKPD hari ini, lembar kerja hari ini, kami sudah menghasilkan beberapa analisis, yaitu 1, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang tingkat literasinya rendah di ranking dunia. Kemudian ada banyak faktor, salah satunya kesadaran minat baca atau semangat menuntut ilmu masyarakat Indonesia sangat rendah sekali. Padahal kalau kita lihat konsep Islam banyak ayat dan hadis yang mendorong agar semangat dalam menuntut ilmu, salah satunya tertera dalam surat At-Taubah ayat 122. Jadi perlu kesadaran masyarakat, khususnya pelajar seperti saya tentunya, untuk membudayakan literasi mulai dari membaca hal-hal yang disenangi sampai buku-buku pelajaran atau referensi lainnya. Itu pemaparan dari kelompok 1, Pak. Atas waktunya, kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan diwakili oleh siapa? Kelompok 2 ketuanya Saya, Pak. Oke, silakan Farid. Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan atas apa yang sudah kami diskusikan dari awal tadi dengan teman-teman. Yaitu setiap muslim dan muslimah itu mempunyai hukum wajib atas namun kewajiban dibagi menjadi 2. Kami menyimpulkan yaitu yang pertama adalah fardu ain. Fardu ain itu suatu kewajiban yang diberikan atas setiap diri seseorang atau mengikat atas perorangan, dan jika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Hal itu apa saja? Seperti belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, dan
ilmu agama, intinya ilmu agama yang itu mempunyai peran sangat penting terhadap setiap muslim dan muslimah, baik itu dunia ataupun nanti dalam akhirat. Yang kedua yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah ini mempunyai makna yaitu perintah yang bermakna wajib yang diberikan terhadap diri seseorang. Maaf, diri seseorang yang diberikan kepada kelompoknya, yang mana hal itu apabila sudah ada yang mengerjakannya, maka orang tersebut atau apabila tidak mengerjakannya, maka tidak telah berdosa. Jadi apabila sudah ada yang mengerjakan, itu sudah tidak wajib lagi hukumnya bagi orang yang masih belum mengerjakan. Seperti ilmu kedokteran, ilmu astronomi, biologi, dan mungkin itu saja. Sebelumnya terima kasih. Good job, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, good job cari datanya. Tepuk tangan dulu untuk Farid dan kelompok 2. Dari 2 presentasi ini, mungkin ada yang menanggapi atau bertanya, silahkan. Ubaidillah kayaknya mau nanya nih. Saya Pak, tanya Pak. Oh. Nah, oke, silakan. Pak ini Pak, saya sering mendengarkan ilmu santet itu gimana Pak? Apa wajib atau gimana itu Pak? Saya sering dengar gitu Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Ananda Ubaidillah. Ini kayaknya pertanyaan untuk kelompok 1 ini, kelompok 2 ya. Kelompok 2. Ini ada pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 2. Ketika ada 2 hukum, fardu ain dan fardu kifayah, ini ada 1 pertanyaan, bagaimana dengan ilmu sihir? Masuk ke kategori yang mana? Silakan kelompok 2 tanggapi dulu. Sepengetahuan saya, jika ilmu tersebut itu mempunyai dampak negatif terhadap seseorang atau lebih, atau terhadap lingkungan, maka ilmu tersebut sesungguhnya bukan ilmu. Begitu. Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu, ini cerdas-cerdas ini. Anak kelas 10 IPA nih. Oke, selanjutnya dari materi yang kita pelajari hari ini, kira-kira apa sih kesimpulan dari keseluruhannya? Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang Ilmu, semangat menuntut ilmu. Terus ada dalil Al-Quran. Ada dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang semangat menuntut ilmu. Surat apa? Surat At-Taubah ayat 122 Bapak. Wah, tepuk tangan untuk Mutia. Ini menjawab nih. Oke. Ketika kita tidak memiliki keilmuan, tentunya apapun tidak bisa kita lakukan. Bahkan hadis menyebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kenapa menjadi wajib? Karena satu-satunya cara kita bisa hidup di dunia ini ya harus memiliki keilmuan. Tanpa itu tak banyak yang bisa kita lakukan seperti itu. Dari kegiatan ini silakan ada yang memberikan evaluasi kekurangan dan kelebihan selama kita KBM hari ini. Silakan siapa yang mau refleksi silakan. Ya Pak Guru. Oke, silakan. Saya paling suka nonton film. Iya. Mungkin pertemuan yang akan datang perlu ditayangkan video yang seru, yang tidak membosankan peserta didik, terutama saya paling suka nonton video yang tetap ada kaitannya dengan pentingnya menuntut ilmu. Begitu. Siap. Apa sih yang tidak Bapak lakukan untuk siswa-siswa yang semangat ini? Selanjutnya Bapak punya hadiah ini, ada tes 10 soal saja, silakan kerjakan 5 menit. Kalau sudah dikumpulin di meja Bapak ya. Dan jangan lupa untuk minggu mendatang tolong juga dipelajari tentang adab menuntut ilmu. Tolong dipersiapkan, dipelajari sebagai bekal awal ketika minggu depan kita ketemu. Seperti itu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Ada salam nih dari Imam Asy-Syafi'i. Jika engkau tidak tahan dengan beratnya belajar, maka engkau harus tahan dengan pedihnya kebodohan. Baik, untuk terakhir kita kembalikan ketua kelas. Ubaidillah, pimpin doa untuk menutup kegiatan hari ini. Marilah kita tutup dengan Walasri. terima kasih. Sudah Pak Guru. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.